Pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan alat untuk deteksi dini sistem AC mobil. Deteksi dini itu apa? Maksudnya adalah mendeteksi di mana kerusakan AC mobil menggunakan dua alat sederhana. Yang pertama test pen DC 12 volt. Bentuknya seperti ini. Di sini ada lampu, di sini ada penjepit untuk groundnya. Yang ini nanti digunakan untuk cek arus. Yang kedua ada termometer yang digital ya, supaya lebih mudah membacanya. Di sini ada in dan out, tapi yang kita gunakan adalah yang out karena kita gunakan yang eksternalnya, sensor eksternal ini. Atau untuk yang lebih mudah lagi kita gunakan infrared thermometer seperti ini. Ini jauh lebih mudah, jauh lebih cepat, dan jauh lebih efisien. Untuk akurasi kita percaya pada merek Fluke ini karena ini memang untuk industri atau untuk termometer teknis ya, bukan suhu tubuh atau bukan termometer lainnya, tapi memang ini untuk termometer teknis. Nah, akan saya jelaskan dari mulai kondisi mobil ya. Seringkali kita menemukan mobil itu nggak dingin atau dinginnya kurang, itu bisa kita cek hanya dengan dua alat ini. Yang pertama kita alami bentuk fisiknya, misalnya nggak dingin karena electrical atau karena physical. Kalau karena physical, kita tes running di suhu optimum mesin di sekitar 80 derajat suhu mesin. Kemudian nyalakan AC dan kita cek per titik menggunakan termometer ini, dari mulai kompresor, kondensor, kemudian dari mulai evaporatornya kita cek dari kisi-kisi AC-nya berapa suhunya di situ. Nanti ada ukuran-ukuran yang standar. Misalnya di evaporator dia kalau didinginkan maksimal harusnya di bawah 10 derajat. Untuk di kompresor kita cek dengan alat ini suhunya harus maksimal di 60 derajat. Lebih dari itu berarti dia akan nanti overheat. Kemudian di kondensor juga di sekitar 50 40 derajat rata. Kemudian di high pressure pipe atau pipa panas itu juga di sekitar 50 sampai 60 derajat. Yang sebelum kondensor, sesudah kondensor harus lebih rendah daripada yang sebelum kondensor. Kita cek semua itu dari fisiknya ya, dari suhu. Di termometer ini dia punya rentan suhu di minus 50 sampai dengan 250 atau 280 derajat tergantung speknya ya. Tapi rata-rata segitu sih karena untuk teknis. Kemudian di sini kita lihat ada skalanya. Ini 1:10. Jadi artinya ketika kita mengukur jarak 10 cm seperti ini. Kita jarak 10 cm ya. Nah, di sini ada beam infrarednya yang mendeteksi suhu itu perbandingannya 10. Jadi kalau 10 cm di sini berarti diameter dari titik merah itu, merah yang di sini ya, titik merah ini itu adalah 1 cm. Jadi 1:10 artinya seperti itu. Makanya semakin dekat itu semakin akurat. Cuman termometer ini kan didesain untuk mengukur suhu tanpa menyentuh. Jadi misalnya kita mau cek suhu kompresor, mau cek suhu pipa-pipa yang di bawah, kita nggak perlu belusuan ya, nggak perlu sampai masuk ke dalam situ karena mungkin mesin panas atau mungkin ruang kabinnya yang sempit. Kita cukup gunakan alat ini lebih efisien. Tapi kalau menggunakan termometer yang seperti ini, kita perlu tambahan berupa selotip, nanti ditempelin di sini, ditempelin ke situ. Itu agak ribet ya. Tapi biasanya saya gunakan termometer ini untuk suhu di evaporator aja karena dia akan masuk ke dalam evaporator, dia lebih stabil di situ. Kalau untuk yang ini untuk menjangkau tempat-tempat yang sulit dan akurasinya cukup bagus. Untuk harganya beda jauh antara infrared dan
yang digital biasa seperti ini. Yang digital biasa ini sekitar 30.000 sampai 50.000 tergantung lokasi ya, tergantung toko, atau kalau online ya tergantung ongkos kirim juga. Untuk ini harganya berkisar antara 1 jutaan, 1 juta sampai 1,5 juta. Kalau bisa beli yang mereknya ini Fluke. Ini udah seri lama. Yang baru sekarang seri apa ya? Juga mini juga, tapi saya nggak tahu. Cuman yang seri murahnya ada sekitar mungkin 1,5 juta kali. 1,5 juta, 1 juta sampai 1,5 juta harganya. Tapi ini sangat presisi, sangat akurat dia. Nah, di infrared ini dia, untuk yang seri yang saya gunakan ini, dia ada suhu maksimum, kemudian ada suhu waktu ditembak, kemudian ada hold. Nah, hold ini fungsinya untuk mengetahui bahwa suhu terakhir yang diukur adalah ini. Jadi ketika kita udah mencet ini nggak usah ditahan, dilepas aja, dia udah nahan di sini suhunya. Dan dia punya apa namanya, auto screen off untuk menghemat baterai. Dan baterai yang digunakan juga baterai jenis kotak ya, yang 9 volt. Ini baterainya sangat simpel sekali, dan gripnya juga enak. Dia plastiknya berlapis karet, jadi kalau jatuh itu juga aman, dia tidak cepat rusak. Kemudian yang paling penting adalah saat menggunakan ini, dia punya laser radiation. Jangan memandang pada beamnya itu artinya pada lasernya ini. Jadi ini tidak boleh dilihat mata ya, seperti kayak laser-laser pada umumnya. Ini contoh untuk termometernya. Nah, yang kedua, untuk pemeriksaan elektrik, kita hanya perlu tes pen DC. Fungsinya apa? Kita mengecek jalur-jalur AC yang mati. Kalau urutan dari depan, dari dalam, dari aki ya, saya urutin dari aki. Aki dia menyalurkan listrik ke sekring. Pertama ke kunci kontak dulu untuk switchnya. Kunci kontak dialirkan nanti ke sekring. Sekring bisa sekring blower, bisa juga sekring untuk magnetic clutch, tergantung mobilnya. Untuk sekring blower nanti akan diteruskan ke resistor. Resistor itu hambatan. Kita kan di AC itu ada speed 1, speed 2, speed 3, speed 4. Itu yang mengatur adalah resistor. Nah, itu juga dicek juga bisa dari situnya. Kalau misalnya kok habis 1, 2 mati, terus 3 bisa, 4 bisa, berarti yang nomor 2 resistornya putus, kebakar. Itu bisa disambung atau diganti. Kemudian cara menggunakan alat ini dijepitkan pada ground atau mask, atau yang kita biasa panggil, kita sebut min atau main aki. Main aki bisa didapat dari main aki langsung atau body ya. Nah, untuk yang seperti jarum ini untuk cek apakah di situ ada arus. Ini harus disambung ke positif, makanya untuk cek jalur kelistrikan ini disambung ke min, ini digunakan untuk plus. Kita colokin satu-satu dari mulai sekring, dari mulai soket-soket yang berhubungan dengan AC. Kalau ada yang mati dan dia tidak bekerja sebagaimana mestinya, atau mungkin lampunya meredup, berarti itu ada indikasi kerusakan. Kita bisa langsung deteksi di situ. Dan ini bentuknya sangat fleksibel ya, dia seperti pulpen ini, seperti obeng, tapi di sini lincip ya, karena untuk soket-soket kecil kita perlu untuk tesnya pakai yang lancip ini. Ini harganya murah sekali, mungkin berkisar antara 15.000 untuk yang murah sampai dengan 30 atau 40.000 untuk yang bermerek. Merek seperti Tekiro atau apa itu lebih bagus. Tapi untuk pengecekan biasa pakai yang biasa kayak gini sudah cukup sih. Oke, kira-kira begitu untuk video kali ini terkait dengan alat deteksi dini. Hanya cukup 2 alat ini. Jika Anda tidak punya manifold, Anda bisa menggunakan 2 alat ini. Tapi untuk lebih pastinya memang harus menggunakan manifold ya, untuk tekanan tinggi dan tekanan rendahnya. Tapi saya akan menerangkan di kali ini untuk 2 alat ini. Oke,
Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Jika Anda suka, silakan like, komen, dan subscribe. Kemudian share pada teman-teman yang ingin belajar tentang AC bersama-sama dengan saya. Saya akan memberikan tutorial-tutorial dan penjelasan-penjelasan alat-alat yang saya pakai untuk mengerjakan AC mobil. Sekian dulu, terima kasih dan salam dingin.